Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita kembali bertemu di dalam FA kita walaupun secara virtual. Mari kita awali FA kita malam hari ini dengan doa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang kekal, kebenaran yang hidup. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, malam hari ini judul dari firman Tuhan yang akan kita bahas adalah tekun, bagian yang keempat. Seperti kita tahu, tekun itu adalah dalam bahasa dunia, tekun itu adalah kunci sukses, kunci keberhasilan. Orang-orang yang sukses itu pasti orang-orang yang tekun. Nah, bagaimana tekun menurut firman Tuhan? Ya, kita akan membahas apa yang Tuhan kehendaki dalam kita bertekun ini. Bertekun bukan hanya dalam pekerjaan, tapi melayani Tuhan juga butuh ketekunan. Mengikut Tuhan juga butuh ketekunan. Tekun yang dikehendaki Tuhan yaitu bertekun dalam pengajaran, kemudian bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam menabur. Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Bertekun dalam pengajaran. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, dan mereka bertekun dalam persekutuan sehingga firman Tuhan menyebar ke seluruh dunia karena buah ketekunan dari jemaat mula-mula. Ya. Itulah jadi tekun dalam pengajaran. Mari kita ber-FA, kita som, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita butuh tekun, tidak hanya musim-musiman. Tekun setiap hari, ya. Kita harus tekun dalam mendengarkan pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, supaya benih firman Tuhan itu jatuh di tempat atau di tanah yang subur sehingga dia berbuah 10 kali lipat, 100 kali lipat. Yang kedua adalah bertekun dalam pengharapan. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Apa? Di sini adalah tekun dalam pengharapan, tekun dalam pekerjaan iman kita, tekun dalam kasih, tekun dalam kebaikan, tekun dalam pengharapan. Mari kita bertekun dalam perbuatan kasih kita, bertekun dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Seringkali kita obor-obor belarak gitu ya, kalau orang Jawa bilang semangat, tapi habis gitu kita ada masalah 2 hari, 3 hari, 1 bulan, masalah kita tidak selesai, kita lari ke sana, kita lari ke situ, kita lupakan Tuhan, kita tidak mengindahkan Tuhan. Tidak Bapak Ibu, tidak. Kita harus bertekun karena firman Tuhan berkata ya, maka apa yang dikatakan Tuhan itu adalah ya dan amin. Mari kita tekun dalam pengharapan iman kita kepada Yesus Kristus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga adalah bertekun dalam menabur. Firman Tuhan demikian di Mazmur 126 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kita apa di sini? Kita harus tekun untuk menabur. Menabur pasti akan menuai. Menabur apa? Menabur dalam banyak hal. Menabur persembahan, it's okay. Menabur kasih, menabur kebaikan, berkaitan satu dengan yang lain. Menabur apapun, mari kita menabur dengan kata-kata yang baik, kata-kata positif. Pasti kita akan menuai. Kita akan pulang dengan buah berkas-berkas. Walaupun dalam keadaan sulit, walaupun keadaan susah, walaupun ada permasalahan, mari kita menabur dengan ucapan syukur. Mari kita menabur dengan kata-kata positif. Tidak pernah keluar kata-kata negatif dari mulut, karena mulut itu adalah luapan dari hati dan pikiran kita. Menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kita akan menuai kebaikan. Kita percaya kepada firman Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tekun dalam hal pengajaran firman Tuhan, atau pengajaran apapun juga, belajar apapun juga itu. Kemudian bertekun dalam pengharapan, menaruh harap kita pada Tuhan. Kita bertekun. Belum dijawab, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa diandalkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Dengan jalannya sendiri, Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Bertekun dalam menabur dalam segala hal, menabur kebaikan, menabur kasih, menabur firman, menabur kata-kata positif, menabur rasa syukur, menabur persembahan pada Tuhan. Mari kita bawa, mari kita belajar tekun, ya. Ayat hafalan minggu ini adalah di Roma 5, 4-5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan mengajarkan bertekun pada malam hari ini. Mari kita bertekun seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita tutup. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Ajar kami untuk tekun Tuhan, tekun dalam pengharapan akan firman-Mu, pengharapan kepadamu Tuhan. Walaupun kami mengalami banyak masalah, walaupun masalah kami belum selesai. Ajar kami untuk tekun dalam pengajaran-Mu Tuhan. Ajar kami tekun untuk selalu menabur kebaikan, menabur kasih. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu iya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.